Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pencinta sejarah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba merespon beberapa pertanyaan yang datang dari mereka para pencinta dan penggemar sejarah. Jadi bukan dari para akademisi sejarah, tapi saya ingin merespon beberapa pertanyaan yang muncul dari mereka para pencinta dan penggemar sejarah, bahkan dari para pelaku sejarah ya. Dari para pelaku sejarah. Pertanyaan yang seringkali muncul di kalangan mereka ya, yang tadi saya katakan sebagai pencinta sejarah atau penggemar sejarah, pelaku sejarah, yaitu sekitar tentang apa sih sebetulnya sejarah itu begitu ya. Nah, kalau mereka bertanya apa sih sejarah itu, sebetulnya mereka paham bahwa sejarah itu adalah masa lalu begitu ya. Sejarah itu adalah peristiwa masa lalu. Nah, tapi kalau ingin lebih paham tentang sejarah, agar sejarah lebih bermakna untuk kehidupan, kita harus paham dulu pengertian sejarah ya. Nah, ini pengertian sejarah itu harus betul-betul dipahami, terutama oleh mereka pencinta, penggemar ya, dan para pelaku sejarah, agar kalau pengertian sejarah ini dipahami secara dalam begitu ya, mereka itu nanti akan mengerti begitu sejarah ya. Apa itu sejarah itu? Ya, kalau memahami pengertian sejarah ya, ini akan mengerti apa itu sejarah ya. Kan selama ini memang sejarah itu seringkali dianggap sebagai apa ya, kalau dalam pelajaran di sekolah-sekolahan itu dianggap ya mata pelajaran yang kurang memiliki daya minat dari siswa begitu, karena siswa itu sudah mempersepsikan kalau sejarah itu dongeng begitu ya. Sejarah itu dongeng, sejarah itu hanya apa ya, bualan-bualan saja begitu. Nah, tapi kalau kita melihat secara mendalam begitu ya, terutama dari sisi pengertian sejarah, justru kita akan sebaliknya. Cara berpikir kita akan sebaliknya, akan mengatakan bahwa oh, ternyata setelah mengerti apa itu sejarah, ternyata sejarah itu memiliki kedalaman makna begitu untuk kebutuhan kehidupan, baik sebagai individu, sebagai masyarakat banyak, baik dalam hidup bernegara begitu ya. Justru itulah, setelah kita memahami sejarah, terutama di sisi pengertiannya, sejarah itu akan memiliki tingkat kebermaknaan dalam kehidupan kita. Ya, marilah kita sekarang sama-sama untuk mengupas secara sederhana pengertian sejarah. Sebelum membahas pengertian sejarah, saya akan memberikan dulu secara definitif begitu yang sangat singkat tentang sejarah. Secara definitif, sejarah itu adalah peristiwa di masa lampau. Nah, itu sudah cukup. Atau sejarah adalah aktivitas manusia di masa lampau. Bisa juga kita memahami sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa masa lampau. Nah, tapi sekarang setelah saya memberikan sedikit gambaran definisi sejarah yang sangat sederhana begitu ya, yang sangat sederhana dan mudah diingat,
kita sekarang mencoba membahas ya, sebetulnya apa sih sejarah itu. Nah, kalau ingin mengerti apa itu sejarah, ya kita harus membahas dulu pengertian sejarah. Sedikitnya begitu ya, sedikitnya sejarah itu memiliki 3 pengertian ya. Sejarah itu memiliki 3 pengertian. Ya mungkin kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, pengertian sejarah itu adalah sejarah sebagai peristiwa ya. Sejarah itu sebagai peristiwa. Nah, terus pengertian yang kedua, sejarah itu adalah sebagai kisah. Dan ketiga, sejarah sebagai ilmu. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saudaraku ya, kita akan membahas pengertian sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa itu adalah ya sejarah yang terjadi di masa lalu. Sejarah yang terjadi di masa lalu itu sejarah sebagai peristiwa ya. Ya misalnya, andai kata kita pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 sudah hidup gitu, itu sudah ada misalnya ya, sudah ada sebagai warga Jakarta misalnya atau warga negara Indonesia. Nah, kita akan menyaksikan peristiwa proklamasi kemerdekaan yang terjadi tanggal 17 Agustus 1945. Nah, apa yang kita saksikan itu sejarah sebagai peristiwa. Bukan menurut orang lain, tapi kita menyaksikan sejarah sebagai peristiwa. Atau kita misalnya sedang nonton TV begitu ya, nonton televisi, dan kita misalnya melihat ada peristiwa kunjungan Perdana Menteri Jepang misalnya sedang melakukan kunjungan ke Indonesia ya. Nah, apa yang kita saksikan itu peristiwa sejarah. Itu peristiwa sejarah. Nah, jadi pengertian yang pertama bahwa sejarah itu adalah sebagai peristiwa. Sekarang ini misalnya kita melihat di tayangan televisi ya, Presiden Jokowi itu sedang melakukan misi perdamaian untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bertempur ya, antara Rusia dengan Ukraina. Nah, Presiden Jokowi itu melakukan misi perdamaian untuk mencari solusi-solusi ya, bagaimana caranya agar kedua belah pihak itu mungkin melakukan gencatan senjata, dan selanjutnya misalnya ya untuk menghentikan peperangan, karena dipandang ya peperangan Rusia dengan Ukraina itu telah mengganggu kestabilan perekonomian baik negara-negara di Eropa maupun di Asia, khususnya Indonesia misalnya. Nah, karena Jokowi itu terkait dengan preambel Undang-Undang 1945 harus mengemban misi perdamaian, dan kita juga Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri non-blok ya, atau non-blok bebas aktif ya, tidak memblok kemana-mana. Ya, akhirnya Pak Jokowi itu pergi ke sana dengan timnya begitu, dengan pasukan pas pampres kalau tidak salah 39 orang sudah disiapkan. Nah, kepergian Pak Jokowi itu yang kita saksikan pada minggu-minggu ini gitu ya, itu adalah sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa. Apalagi kalau kita misalnya menyaksikan langsung peristiwanya, itu berarti luar biasa ya. Masih banyak lah, saya tidak akan banyak memberikan contoh. Jadi sejarah sebagai peristiwa itu sejarah
yang terjadi pada satu tempat dalam kurun waktu tertentu, dan ada aktor-aktor yang menggerakkan dari sejarah itu. Itulah yang disebut dengan sejarah sebagai peristiwa. Contoh lagi, misalnya satu lagi contoh ya, tanggal 28 Oktober 1928 para pemuda Indonesia dari Sabang sampai Merauke melakukan Kongres Pemuda, Kongres ke-1, ke-2, sehingga lahirlah Sumpah Pemuda. Nah, apa yang dilakukan oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu sejarah sebagai peristiwa. Nah, kita lanjut ya. Sejarah sebagai peristiwa bersifat objektif. Ya. Sekali lagi, sejarah sebagai peristiwa bersifat objektif. Ya. Nah, kenapa sejarah sebagai peristiwa bersifat objektif? Nah, jadi sejarah sebagai peristiwa disebut objektif karena ya kejadiannya seperti itu. Kejadiannya seperti itu. Jadi objektif artinya belum ada upaya-upaya untuk mengkisahkan, belum ada upaya-upaya untuk menceritakan, untuk menuliskan. Ya. Jadi sejarah sebagai peristiwa disebut objektif itu apa adanya, seperti peristiwanya yang terjadi. Kan kata saya juga tadi, kalau kita menyaksikan satu peristiwa sejarah, apa yang kita saksikan, ya itulah sebagai peristiwa sejarah dan bersifat objektif. Karena apa? Karena apa alasannya bersifat objektif? Ya karena seperti itulah adanya. Kita belum ada upaya untuk mengkisahkan, menceritakan, atau menuliskan kembali. Nah, sehingga peristiwa sejarah dikatakan objektif itu ya masih sesuai dengan kejadiannya seperti itu. Tidak pernah ada hal-hal yang bisa mengganggu dari kejadian itu. Yaitu apa adanya seperti itu. Nah, makanya sejarah sebagai peristiwa disebut objektif. Jadi artinya objektif di sini itu persis apa adanya seperti itu. Kejadiannya seperti itu. Seperti apa yang kita saksikan. Jadi belum ada rekayasa. Belum ada penambahan, tidak ada pengurangan. Nah, justru nanti kalau dikisahkan sejarah sebagai peristiwa, dikisahkan, diceritakan, itu kan si penulis atau si pengkisah itu ada perspektif gitu ya. Ada pemikiran-pemikiran dari si pengkisah. Kadang-kadang beliau itu menambahkan kepada peristiwa yang sebenarnya atau mengurangi dari keadaan yang sebenarnya. Nah, itu sudah terkait kepada sejarah sebagai kisah. Jadi kalau sejarah sebagai peristiwa bersifat objektif dan sejarah sebagai kisah bersifat subjektif. Nah, jadi ini pengertian kedua, sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah bersifat subjektif. Karena ketika mengkisahkan dari peristiwa sejarah itu, si pengkisah itu sudah memasukkan, sekalipun mengkisahkannya, menuliskannya berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada, tapi si penulis itu ada interpretasi, ya, ada penafsiran terhadap berbagai fakta yang akan direkonstruksi. Nah, ketika merekonstruksi itulah dan ketika memberikan makna itulah kepada fakta-fakta, ada pendapat, ada perspektif, ya, ada pemikiran dari si penulis atau dari si pengkisah. Nah, jadi sahabat pencinta sejarah, itu saja dulu ya pengertian sejarah yang baru dapat saya sampaikan. Baru dua pengertian ya. Jadi ada sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah. Nah, nanti
dalam konten selanjutnya saya akan membahas sejarah, pengertian sejarah sebagai ilmu ya. Hanya saya ingin sedikit memberikan lagi catatan ya. Sejarah sebagai peristiwa bersifat objektif. Karena apa? Ya karena apa adanya seperti kejadiannya. Belum ada upaya-upaya untuk mengkisahkan, menceritakan. Persis dikatakan objektif itu persis seperti kejadiannya. Nah, sejarah sebagai kisah dalam pengertian yang kedua ya, sejarah sebagai kisah bersifat subjektif. Karena di sana itu ketika sejarah sebagai kisah ada upaya dari si pengkisah itu memasukkan pemikiran-pemikirannya. Nah, sehingga kan bukannya berbeda. Kisah itu bukan berbeda dengan peristiwanya, tapi ada penambahan-penambahan begitu ya. Ada penambahan-penambahan dari si penulis. Nah mungkin itu saja dulu ya. Tunggu konten video saya selanjutnya dan nanti akan dibahas oleh saya pengertian sejarah sebagai kisah dan langsung akan membahas pengertian sejarah sebagai ilmu. Sekian saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.